Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan mengenai kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam. Jadi semua kita akan melaksanakan refleksi dalam hal satu, kemampuan kita dalam menyusun rencana pembelajaran dan mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Untuk itu saya minta kepada teman-teman guru untuk melakukan refleksi secara bergiliran. Kita mulai dari siapa ini? Kemudian ya, ada ibu agama, ibu guru agama. Kepada ibu guru agama untuk silakan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang untuk menyampaikan pendapat refleksi tentang pembelajaran mendalam ini, baik terkait dengan implementasi maupun tentang penyusunan rencana pembelajarannya. Di sini untuk saya pribadi, refleksi saya adalah dalam penyusunan rencana pembelajaran terkait dengan PM ini. Saya melihat untuk penyusunannya tidak terlalu jauh berbeda dengan modul ajar, akan tetapi ada hal-hal yang ditambah di sini. Seperti adanya kita meletakkan kemitraan, terus lintas disiplin ilmu, kemudian teknologi apa yang kita gunakan, walaupun di sana ada istilah opsional, namun ada tertata. Begitu juga dengan identifikasi murid, dan hal ini sudah ada saat modul ajar. Dan yang memberikan perbedaan sedikit juga, di mana untuk modul ajar, untuk implementasi atau pelaksanaan dari RPM ini sendiri, saya sudah coba untuk melaksanakannya di kelas, di mana untuk pendekatan mendalam ini, karena di sini menitik beratkan ada kebermaknaan peserta didik terhadap materi yang kita ajarkan. Saya mencoba di mana untuk siswa itu memiliki pengalaman ketika belajar, sehingga ketika memulai pembelajaran saya berusaha untuk mengaitkannya di persepsi saja, saya mengaitkan dengan kehidupan mereka. Kemudian saya akan melakukan bagaimana perasaan mereka saat belajar, kemudian mengaitkan apa yang mereka lakukan di pertanyaan romantik pun seperti itu. Kemudian di kegiatan inti, ketika alur pembelajaran kegiatan inti, saya berusaha menggunakan media yang menarik, walaupun terkadang saya pribadi menyadari untuk menggunakan teknologi dalam media itu kadang-kadang saja ya. Saya banyak menggunakan LKPD yang ada, yang saya berikan kepada siswa, dan menggunakan metode yang membuat mereka gembira atau menyenangkan ketika pembelajaran itu berlangsung. Dan saya melihat hasil pembelajarannya ya sedikit meningkat dibandingkan dengan pembelajaran yang saya lakukan pada pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Ya, terutama ini saya lihat di kelas 6 misalnya, saya menggunakan media mereka menggunting, mencari sendiri, menempel. Ketika saya mengevaluasi atau memberikan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan mereka pada materi itu, mereka bisa menjawab hanya beberapa saja yang tidak memahami materi yang kita pelajari pada saat itu. Itu yang saya rasakan dalam implementasi pembelajaran mendalam ini. Mungkin itu saja refleksi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Yani, silakan Ibu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini refleksi atau tentang pembelajaran mendalam, yaitu tentang penyusunan RPP ya, rencana pembelajaran mendalam. Sama dengan apa yang dikatakan Ibu Suhada, sama juga dengan modul ajar, cuman ada penambahan yaitu seperti 5 profil pelajar Pancasila diganti dengan 8 profil lulusan, ditambah dengan kemitraan. Semua itu harus tampil sesuai rumus, misalnya rumus pembelajaran mendalam yaitu 8334, yaitu yang pertama harus muncul itu 8 profil lulusan,
walaupun itu hanya sebagian, misalnya hanya 348 kelulusan yang harus kita tampilkan. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran yang harus tampil dalam RPP itu. Walaupun saya merasa juga belum pasti betul dalam menyusun RPP, walaupun saya masih misalnya mengadopsi RPP yang sudah ada, saya terus RPP-nya dimodifikasi RPP yang ada, cuman hanya itu pemahaman saya. Semua yang kita tampilkan di dalam rumus pembelajaran mendalam. Nah, kalau dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas, saya sudah coba melaksanakannya, yaitu bahwa pembelajaran mendalam itu siswa harus lebih aktif dan berpikir kritis ya dalam kita misalnya memberi materi itu, kita harus bisa saling tanya jawab sama siswa, bersama siswa. Siswa harus mengeluarkan pendapatnya sesuai apa materi yang kita berikan. Kita harus memberi siswa ruang untuk membiasakan diri untuk mengeluarkan pendapat. Disitulah pembelajaran mendalam yang agar lebih menggembirakan dan bermakna. Begitu juga kita harus menghubungkannya dengan kehidupan nyata, harus sesuai dengan kehidupan kontekstual ya, nyata. Begitu kalau siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran mendalam itu. Saya sudah coba mengimplementasikannya di kelas, walaupun di kelas saya kan masih banyak ada siswa yang belum lancar membaca, tapi itulah tantangannya. Saya membuat 2